ada yang request, Kak, tolong dong bikin dendeng batokok. So, video kali ini gue mau nge-share ke kalian dendeng batokok. Sebelum kita mulai, jangan lupa dulu untuk subscribe video gue dan tekan lonceng bell supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video yang akan gue update ke depannya. So, langsung aja kita mulai. Bahan-bahannya yang gue pakai pastinya di sini daging sapi. Gue tadi ke pasar tinggal bilang aja, Mas, saya mau pesen dong daging sapi untuk dendeng. Jadi kalian nggak perlu ribet mau nyari yang daging bagian apa, tinggal ngomong aja ke masnya kayak gitu. Terus juga ini menurut saya yang saya pakai ini adalah daging sapi bagian paha, sepertinya. Karena dilihat dari teksturnya, serat-seratnya itu seperti daging bagian paha. Seperti biasa, bumbu putih, bawang merah, bawang putih, biji ketumbar, lengkuas, jahe, pala, sama asam kandis. Jadi ini bumbu ungkep, kita akan blender sampai halus. Terus kita akan ungkep bumbunya ini dengan daging sapi. Dan kita akan masak dia dengan serai, daun kunyit, daun salam, sama daun jeruk. Terus gua akan pakai air kelapa. Jadi untuk ungkep ini enaknya itu pakai air kelapa supaya ada aroma-aroma kelapa dan rasa manisnya dari kelapa, dan juga ada sedikit supaya dia tuh nggak plain aja sih. Sebenarnya kalau misalkan pakai air biasa itu nanti rasanya itu akan tawar. Karena dendeng batokok itu identik dengan lado hijau. Jadi gue pakai cabai hijau modelnya keriting. Ingat, harus pakai model keriting, jangan pakai cabai hijau itu yang gendut-gendut karena nanti rasa akhirnya itu akan beda. Dan gue pakai cabai rawit hijau, tomat hijau, bawang merah, bawang putih. Langsung aja kita mulai. So, jadi ini untuk bumbu ungkepnya ini, bumbu yang akan dihaluskan ini kita akan masukin aja semuanya. Bawang merah, pala, sama ini asam kandis. Enggak, ini asam kandis untuk direbus, untuk diungkep nanti bersama si daging sapi. So, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, sama biji ketumbar sama pala kita blender jadi satu. Jangan lupa setiap kali kita blender kita harus tambahkan minyak supaya mempermudah untuk kita proses blender, dan juga air, sedikit aja air. So, jadi ini udah kita blender dan hasilnya ini halus. So, gue pakai bowl kaca seperti ini. Ini daging sapi kita marinate dengan bumbu yang halus. Oke, semuanya. Lalu kita akan tambahkan garam. Ini kurang lebih 1 sendok teh, dan lada. Ladanya ini 1/4 sendok teh. Lalu kita aduk. Pastiin semua bumbunya ini rata ke daging dan nggak ada yang nggak kena. Jadi pastiin ya, bumbunya ini benar rata. Kita marinate kurang lebih 1 jam. Nah, sekarang ini udah 1 jam. Dan sekarang kita akan ungkep bumbunya dengan air kelapa dan asam kandis. Caranya, pancinya kita panasin dulu, ya kan? Baru kita ungkep si daging sapinya ini. And don't forget asam kandis, jangan terlalu banyak karena ini asam. So, 2 biji aja. Sebelumnya kita tumis dulu bumbunya sampai bumbunya ini mateng. Dan kita akan tambahkan 2 batang serai. Masukin daun jeruk. Tadi daun salam sama daun kunyit. Oke, ini kita masukin aja. Kita akan tambahkan sedikit minyak supaya dia nggak lengket. Jangan lupa guys, untuk selalu kita tambahkan garam pada saat kita akan ungkep, supaya garamnya ini bisa meresap ke dalam daging dan dagingnya ini nggak tawar. Itu penting banget. Dan gua mau icip dulu biar tahu rasanya gimana.
Enak banget. So, jadi ini bumbunya udah matang. Sekarang gua akan tambahkan air kelapa. So, jadi airnya itu nggak banyak, jadi cuma sedikit aja. Jadi di atas permukaan daging. Karena kalau misalkan terlalu banyak air, nanti dagingnya ini yang ada tawar. Nggak ada rasa asin, nggak ada rasa gula, nggak ada rasa dari bumbunya. Penting banget. Ini kita ungkep dengan api kecil selama 30 menit. Next, gue akan siapkan dulu sambelnya. Jadi ini sambal lado mudo, simple banget. Bawang putih, bawang merah 6 siung, tomat 2 bung. Nggak perlu di black, langsung aja semuanya. Dan cabai hijau, dikit-dikit tuh, jangan langsung banyak. Minyak berapa nih? 5 sendok makan kurang lebih ya. Jadi kalau mau blender lado hijaunya ini yang kayak di Padang itu kan ladonya itu kan kasar. Nah di sini gue pakai hand blender ini supaya kita dapat tekstur kasarnya. Karena kalau pakai blender yang kayak gini itu speednya terlalu cepat. Yang ada nanti hasil akhirnya itu kita punya sambal itu jadinya halus. Oke, lanjut sisanya. Oke ya, kayaknya udah nih, cukup lah. Oke, simple banget, sebentar aja udah jadi. Oke, jadi ini udah diungkep kurang lebih 30 menit. Sekarang bumbunya udah asat, udah sedikit, udah evaporate, udah menguap. Jadi bumbunya ini udah nggak basah lagi. Jadi ini penting banget kita ungkep ini sampai bumbunya ini benar-benar asat. Udah nggak ada bumbunya lagi, udah nggak ada cairannya lagi, dan dia tuh benar-benar kering. Supaya rasa gurih bumbunya ini meresap ke dalam daging. Next, gua akan masak sambal hijaunya ini. So, jadi masak lado mudonya ini, lado hijau ini gampang banget. Jadi ini minyak 1 cup, 1 cangkir minyak. Sekarang gua akan goreng langsung. Baru jangan lupa ini jeruk nipis kita akan tambahkan ke dalam lado mudo, lado hijaunya ini. Make sure bijinya dibuang karena ini bijinya pahit banget. Jangan sampai ada bijinya masuk, dan apalagi kegigit, itu nggak enak banget. Oke, sekarang jangan lupa untuk kita seasoning. Kita kasih garam. Ini 1,5 sendok teh, lada 1/4 sendok teh, gula 1/4 sendok teh, dan yang terakhir kaldu ayam bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Nah sekarang ini gue cek dulu apakah rasanya udah pas atau belum. Kurang asin sedikit, jadi gue akan tambahkan lagi 1 sendok teh garam. Gue icip lagi. Enggak. Udah pas. Dan ini rasanya enak banget. So, ini udah mateng. Sekarang gue akan matiin dan gue akan pindahkan ke tempat wadah seperti ini. Sambalnya udah jadi, sekarang gue akan goreng deng-dengnya. Oke, minyaknya udah panas. Sekarang gue akan goreng deng-dengnya ini langsung. Oke, sekarang ini udah jadi dendengnya, gue akan pindahin dulu. Sekarang gue akan siapkan piring, abis itu kita akan toko dia. Jadi dendeng buat toko itu adalah dendeng yang di toko, gitu guys. So ini piringnya,
Next, gue akan siapkan dulu mortar seperti ini supaya kita bisa tokok dia. Kita tokok. Jadi ini ditokok kayak gini nih supaya dagingnya pertama empuk dan gak alot. Oke, dendengnya udah ditokok, udah jadi, sambelnya udah jadi. Sekarang kita tinggal plating sambelnya ini, kita tinggal taruh di atasnya. So guys, ini dia dendeng batoko. Dan sekarang gue mau icipin hasil jadi yang gue bikin. Kelihatannya sih enak banget ini. Dan kebetulan gue itu suka sambal hijau, tau nggak? Sumpah enak banget. Nah ini kalau Padang, barbecue Padang tuh tanpa kecap itu udah enak. Cuma ini enak banget. Dia tuh asemnya ada, gurihnya ada. Terus bumbunya ini ya, bumbu halusnya ini meresep banget ke dalam daging. Dan dia tuh kayak enak gitu loh, kayak rasa gurihnya tuh loh masuk semua ke dalam daging. Serius sih, worth it sih. Empuk lagi, parah. Ini kalau makan pakai nasi, pakai gulai, pakai bumbu rendang dikit aja, enak banget. Parah sih, enak banget sih, parah sih. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa buktiin. Kalian bikin ini dendeng, kalian ikutin sesuai dengan resep gue jamin kalian bakalan amazed, kalian bakalan kaget. Jadi tuh enak banget, serius, gue gak bohong. So, kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman supaya bisa menginspirasi mereka tentang video dendeng batoko ini. So, sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.